Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue mau meliput meliput showroom yang ada di perumahan. Let's go. Gua hari ini mau ngobrol langsung sama pemilik showroom ya. Nah, ini dia nih yang lagi sibuk dengan mobil-mobil dagangannya. Halo Om Bonbon, Masya Allah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Bonbon, pemilik dari showroom apa nih Om? Pratama Mobil. Kita panas-panasin dulu. Nah, ini baru dipanasin nih mobil-mobilnya nih. Kita tahu speknya seperti apa. Betul. Jadi nanti kita akan tanya sama Om Bonbon yang sudah lama di dunia otomotif. Bagaimana trik mencari mobil second yang berkualitas dan tentunya kita puas gitu loh belinya. Ini lagi dipanas-panasin Om? Dipanasin dulu. Panasin ya. Jadi setiap hari gini nih Om? Ya, harus dipanasin di sini. Setiap hari mesinnya dipanasin. Nah, ini Honda Jazz. Jazz tahun berapa nih Om? RS 2020. RS 2020. Nah, ini mulus. Ini ada Chevrolet Om ya? Chevrolet Captiva diesel. Tahun berapa nih Om? 2016. Bapak, ya lupa. Kakak lupa aku sepedanya. Nah, ini Captiva 2016 lagi. Kita akan lihat juga stok-stok yang ada. Ini ada Nissan Livina IL yang model kayak expander. Ini sangat istimewa kondisinya. Ini kondisinya istimewa tuh, teman-teman bilang. Ini tahun berapa nih Om? Ini tahun 2019. Kilometer masih Sekarang sudah 10.000. kilometer masih 10.000 tuh. Berkualitas banget ini mobil. Nah, ini bagian dalamnya. Oh, mulus banget ini. Ini Toyota Innova G bensin 2013. Innova G, tipe G bensin Bensin 2013 2013. masih Ini mulus. juga sangat berkualitas. Nah, Nah, ini. inilah cara milih-milih mobil tua tapi yang berkualitas. Nah, lihat tuh, dalamnya masih mulus, lur. Ah, ini 2013 tapi 2013. barangnya Barang tidak kalah dengan tahun yang 2019. barang tidak kalah dengan tahun 2019 ya. Jadi sebenarnya untuk tips memilih mobil second tuh gimana Om? Satu, kita harus pertama kali yang kita lihat itu pertama kondisi dalam dulu. Kondisi dalam ya, interior. Kondisi dalam interior, baik setir maupun interior dalam lainnya. Jadi ini tips dari Om Bonbon, katanya kondisi setir, terus interior yang ada di dalamnya itu harus kita lihat kondisinya. Nah, tips keduanya apa Om? Kita lihat mesin dulu, kita buka. Kita melihat kondisi mesin. Ada rembes atau tidak? Nah, itu yang terutama ya Om ya? Iya, itu ada yang rembes terutama. atau tidak ya? Nah, ini kondisi mesinnya, Lur. Lihat tuh. Ini 2013 nih. 2013.
Masih mulus. Dan belum ada yang rembes-rembes. Belum ada yang rembes. Nah itu salah satu tips lu juga yang untuk ini ya Om. Saya menarik pembelinya untuk Betul. membeli unit kita. Tuh. Ini mobil baru banget dapat. Ini baru dapat dan kondisinya masih grass loh ya. Grass banget. Grass banget. 2013, sekarang udah 2020. Waduh. Nah, ini Foxy Toyota. Ini Foxy. kondisinya juga 2000 berapa nih Om? 2018. 2018 ya? Dia ada sunroof. Ada sunroof. Wah. Ada sunroofnya nih. Dan nih interior dalamnya. Dan memang di Pratama mobil ini itu yang diutamakan adalah kalau dalam memilih mobil tuh interior dalam, tadi kondisi setirnya. Setir itu untuk apa Bang? Setir itu biasanya kalau orang yang sering pakai itu biasanya botak dan oblak. Oh. Nah itu biasanya itu mobil nggak bisa dibohongi sih dengan keadaan dengan kondisi itu ya. Kadang suka ada yang pedagang-pedagang yang lain itu suka putar-putar kilometer. Itu yang bahaya. Oh, itu yang bahaya Nah, ya. itu dagang tidak amanah itu. Dengan tidak mana. Ah, ini interior Ini dalam. baru. Sunroof dan mandroof. Ya. Kelihatan pohon itu, ya, pohon pinang. Nah ini Toyota Foxy, peminatnya buat keluarga-keluarga. Honda Freed ya. Honda Freed kebetulan sudah di DP orang. Ah, ini sudah sold. Ini udah di DP orang nih. Dan selain Honda Freed, ini ada Nissan Livina juga yang model seperti Nissan Livina. Ini baru juga, ini baru dapat. Ini ada Daihatsu Sirion. Kalau ini buat anak-anak muda ini, City Car. Nah ini ada Chevrolet. Track. Biasanya beralih dari Jazz ke sini karena apa? Ini speknya lebih tinggi ini dibandingkan Jazz. Roof. Dan Ini dia harganya lebih murah dari Jazz. Di atas Jazz ya. Speknya di atas Jazz dan dia Dia ada sunroofnya nih. Ada sunroof. Ini barang mulus sih. Barang mulus lur. Nah itu tadi stok mobilnya On Bonbon di Pratama Mobil. Nanti kita ngobrol sama beliau. Kisah-kisahnya beliau akhirnya bisa terjun di dunia otomotif, terutama di penjualan untuk mobil-mobil second ya. Oke lur, kita ngobrol dulu sama Om Bonbonnya nanti ya. Ya, akhirnya kita ketemu sama Om Bonbon. Nah ini Om Bonbon ini pemilik dari Pratama Mobil. Gue itu mobil mulu. Gue awal-awal sih mau tanya nih Om. Kan sebenarnya gue penasaran sih. Sebelum kita ngobrol tentang mobil ya. Iya. Sebenarnya namanya Om Bonbon nih Kartono Yusuf Wibisono. Nah, lu tuh bisa dipanggil apa ya? Bonbon tuh dari mana? pertama gue itu dipanggil itu mulai kelas 3 SD ya. 3 SD. Karena badan gue yang nggak pernah Kurus. Jadi dari kelas 3 SD sampai sekarang nggak pernah kurus. Tidak Oh, pernah gitu? merasakan kurus. Jadi stabil gemuk Stabil terus, gemuk. Stabil gemuk. Gue dulu kurus Gue kurus. Jadinya gemuk tuh baru pas habis nikah aja. Oh, Kalau gitu. lu dari kelas 3 SD. Kalau gue dari kelas 3 SD makanya dipanggilnya Bon. Katanya sih boncu boneka lucu. Boncu. Oke. Jadi nanti nggak kagok kok. Gue manggilnya Om Bonbon gitu. Jadi kita tahu nih sejarahnya. Dia sejak kelas 3 SD
memang nama itu sudah melekat gitu loh. Sampai sekarang tuh, Mas? Sampai sekarang. Sampai sekarang Dikenalnya bukan nama asli. Bukan nama asli. Jadi ya? namanya panggilannya Bonbon terkenalnya. Benar. Di mana-mana tuh? Di mana-mana. Oke. Nah, yang pertama Om, mulai menggeluti bisnis mobil tuh sejak kapan? Dari 2007, mulai awal terjunnya di dunia otomotif itu di 2007 karena di 2005, dari 2005 itu gua sempat kerja di suatu perusahaan pembiayaan mobil juga. Oh. Jadi tidak lepas dari pembiayaan yang namanya otomotif. Betul. Jadi memang sejarahnya lu dulunya kerja di sebuah perusahaan pembiayaan mobil ya? Yes. Jadi di bidang otomotif juga? Di bidang otomotif. Sampai akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis ini? Bisnis ini. Oh iya, masalah. Jadi dari 2007 Om Bonbon ini udah mulai usaha jual mobil second ya? Ya. Awal-awal sih awal dari di ini ya? Mungkin 1 unit dulu, pertama kali mulai dagang mobil itu dari Pasar Minggu dulu. Oh, di dari rumah Pasar Minggu? Orang tua? Di rumah orang tua. Jadi dari 1 unit? Dari 1 unit, 2 unit, nambah 3 unit. Mulai dari situ banyak pesanan-pesanan, udah mulai tuh customer lama. Mulai pesan mobil di mana kita beliin, kita kirim langsung ke rumah customer. Dan jadi, customer itu nggak perlu lihat mobil lagi, kita kirim dari dulu kan zamannya BB tuh. Betul. BlackBerry Messenger. Nah, kita kirim dari foto-foto itu dulu. Kirimnya jadi by foto aja tuh. By foto. Jadi kita itu jaga kepercayaan juga, walaupun duit bukan untuk segalanya, tapi kita butuh duit. Segalanya butuh duit. Segalanya butuh duit. Duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Jadi 2007 memulai usaha dengan 1 unit, 2 unit gitu ya. Terus customer dulu masih zamannya BBM tuh kan. BBM pesen by foto aja kirim. By foto kirim. Terus mobil kirim lah ya. Kirim, dia transfer itu uang sebagian lah, tanda jadi ya. Tanda jadi ya. Baru kita lunasin dulu, kita kirim. Sisanya beliau bayar. Itu trust banget ya, kepercayaan banget. Iya. Dan ngebangunnya tuh. Ngebangunnya itu mungkin ya, yang gue bangun itu nggak setahun 2 tahun ya. Betul. Dan sampai sekarang pun masih ada customer yang masih seperti itu. Tapi mungkin karena basic lu dulu di perusahaan pembiayaan itu ya. Iya, jadi punya customer yang memang dia butuh mobil juga. Ya, terkadang mereka itu kan males untuk melihat mobil. Iya. Nah, mereka itu percayakan kepada saya nih, terutama untuk melihat mobil itu. Kalau kondisinya langsung bagus, dia biasanya langsung lempar uang tanda jadinya. Jadi intinya gini Lur, jadi untuk memulai usaha bisnis kendaraan terutama second itu butuh kepercayaan orang. Butuh kepercayaan. Kita bangun kepercayaan orang seperti itu ya. Dan mulai 2007 nih Om, 2007 terus lu kan tadi cerita 1, 2, 3 mobil gitu kan. Nah, kan yang gua tahu tuh lu tuh punya showroom kan? Iya. Ada showroom. Nah, mulai showroom itu tahun berapa tuh? Berdirinya showroom yang gue dirikan di Kelapa 2 awalnya itu 2014 di bulan Oktober. Oh, jadi selama ini lu di rumahan juga? Di rumahan juga. Di rumahan aja ya maksudnya? Di rumahan aja. Cuma masih di rumah orang tua ya dulu? Iya, dulu pas merit itu 2009 mulailah pindah ke rumah. Di rumah sendiri, 1-2 juga jualnya. Oh, jadi 1-2 unit, tapi masih tetap di rumahan, belum punya showroom? Belum. Mulai ada showroom itu di 2014 gue udah mulai punya tempat sendiri. Oh, memberanikan diri untuk buka tempat usaha sendiri. Showroom mobil tuh nggak gampang, apalagi 2014 nggak gampang. Banyak teman-teman yang bangkrut. Banyak teman-teman bangkrut. Ya bisnis mobil itu kan tergoda dengan satu profit katanya orang yang besar. Iya. Tapi ternyata kalau kita dari modalnya itu, dari segi persentase itu nggak besar. Oh. Nah itu terkadang orang hilap dari untung, mungkin ya dari modal yang mungkin 100 juta, untungnya 10 juta, 10%. Padahal itu kan segi persentase itu kecil. Iya. Hanya 10% lah ya. Ya, kebanyakan orang terlena foya-foya dari profitnya itu. Jadi kelihatannya kalau kayak gitu kan gede banget tuh, modal 10 juta, 100 juta, untung 10 juta. Waduh, duit cuan besar gitu. Oke, jadi 2014 lu udah buka showroom sendiri di Kelapa 2 ya? Kelapa 2 dengan nama Pratama Mobil. Pratama Mobil tuh apa? Pratama Mobil. Jadi
nama pertama mobil itu gue berdirinya itu karena nama anak gue yang pertama. Oh, nama anak. Pratama. Nama anak gue yang pertama Pratama. Jadi mulai 2014 tuh nama itu langsung disematkan tuh. Langsung gue dirikan showroom mobil itu dengan nama anak. Satu atau dua showroom om? Dua showroom. Lu 2014 tuh lagi pik-piknya loh, Iya. Jualan mobil ya? Jualan mobil lagi enak-enaknya. Cari sehari 2 hari itu cepat juga mobil perputarannya. Bisa sebulan itu bisa jual 20. Tuh, sebulan 20 Sebulan unit. 20. Itu kalau tergantung stok kita. Kalau stok kita misalkan perbandingannya gini, biasanya stok kita 20 unit, minimal jual itu 10 sampai 15 unit. Tapi yang gue mau tanya gini om, itu kan sebenarnya kayak pemilik showroom lah ya, kayak lo gitu pasti kan cari ya, cari barang lah ya, istilahnya tuh cari barang. Tuh trik lo gimana tuh, cari barang supaya di showroom lo tetap ada barang seperti tadi yang kita lihat lur di showroomnya Om Bonbon yang saat ini tuh ada barangnya tuh ada sekitar sekarang berapa om? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unit itu. Dan 9 unit itu kan harus dicari itu om ya? Iya. Lo gimana tuh triknya om? Gue punya orang di luar juga. Punya orang di luar untuk khusus untuk mencari mobilnya. Jadi biasanya mereka itu ya udah gue percaya. Dia lihat unit, kita langsung lempar tanda jadi untuk ngikat mobil itu, baru kita sortir lagi, kita yang datang untuk membayar. Oh berarti kalau lu punya orang berarti lu benar-benar percaya orang itu untuk melihat unitnya. Kayak tadi kan lu mengutamakan kualitas kan lah ya? Iya. Pratama mobil itu mengutamakan kualitas dari sisi barang. Nah, sebenarnya kalau gue berpikirnya kalau mobil baru sih is oke lah ya. Iya. Mobil baru jangan ditanya lah. Set. Jadi tingkat miss-nya itu kecil dikit lah ya. Dikit. Nah, kalau mobil second itu tuh tingkat miss-nya tuh banyak banget gitu. Karena mobil second itu nggak ada pabriknya. Betul. Nggak ada pabriknya. Resikonya besar kan? Iya. Resikonya besar loh. Jadi kita nggak tahu kalau si mobil itu pernah lecet lah, atau bekas tabrakan, bekas kerendam banjir. Lalu menginikannya seperti apa tuh? Nah, orang-orang yang di lapangan yang gue percaya itu udah benar-benar orang yang lama biasanya. Oh, jadi bukan sekedar orang baru yang paham mobil, cat mulus. Misalkan ternyata mobil itu bekas di repaint. Nah, itu kan kelihatan. Benar-benar. Jadi lu udah punya orang yang benar-benar bisa melihat kondisi mobil itu benar-benar oke lah ya, ya, supaya nggak ngecewain konsumen juga. Ya, dan kita jualnya juga lebih gimana, hati kita jadi lebih puas. Customer senang, kita juga senang kan dapat profitnya. Nah, itu tadi tuh. Jadi tipsnya seperti itu. Jadi nggak gampang jualan mobil second itu. Gue aja bingung. Gue dulu sempat ada di perusahaan apa ya, perusahaan otomotif juga. Cuman kan mobil-mobil baru kan. Oh ya. Nah, cuman gue juga suka bingung tuh. Kita aja agak susah kalau jual mobil baru. Ini kalau jual mobil second. Nah, terus dari 2014 nih om, 2014 lo jalan terus dan akhirnya nyampe di kondisi saat ini. Wah, kondisi yang kemarin itu COVID ini sangat parah. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi mulai penjualan tuh mulai turunnya. Mulai di Januari itu turun semua. Dari Januari, Februari, Maret, Mei, Juni udah mulai bangkit lagi. Oh, Juni ini udah mulai bangkit lagi. Nah, banyak teman-teman yang nggak kuat itu yang apalagi kalau ada pinjaman dari bank ya. Betul. Nah, itu banyak yang kolaps. Nah, tapi untuk menyiasatinya nih om, kan akhirnya nih ya, Om Bonbon kembali ke hijrah ke rumah. Nah, supaya ya kita harus tahu juga tuh supaya apa sebenarnya om. Jadi lo akhirnya memutuskan untuk showroom lo tutup. Terus lo akhirnya mencoba untuk berjualan lagi di rumah seperti yang tahun-tahun awal-awal lo itu. Karena waktu gua coba untuk pindah ke rumah lagi, itu ternyata customer sekarang itu pintar. Pintarnya dari segi apa? Dia tidak perlu kunjungan lagi lihat mobilnya. Betul. Dia lihat dulu dari iklan online kita. Kita chattingan sama beliau. Oke, tawar-menawar, pas baru dia datang. Nah, jadi kita tidak perlu tempat yang harus seperti showroom, yang kita tempat yang bagus. Tapi itu juga sebenarnya tempat yang bagus itu mendukung juga juga kepercayaan customer untuk membeli mobil di tempat kita. Betul. Tapi sekarang kan kita meyakinkan customer itu dari segi
Satu, kepercayaan itu online, iklan online kita itu benar-benar meyakinkan mereka gitu. Jadi lo datang melihat. sekarang itu iklannya hanya di online, terus relasi-relasi lama, ya teman-teman lama, customer lama. Dan bulan ini ada customer juga yang pesan mobil udah gua dapat di. Oh, kadang-kadang pesan juga ya, Ada yang pesan waiting list. Oh, waiting list waiting ya. List. Gua mau pesan mobil. Gua pesan mobil Camry gitu. dong. Yo, nah, gitu. kayak kemarin kan gua pesan mobil Camry dong, lu cariin dengan kriteria yang dia mau. Dan kita harus cariin apa yang dia mau seperti kriteria yang dia mau gitu. Jadi sebenarnya kalau showroom itu ini loh, Meh. Kita kan nggak bisa milih satu merek aja gitu. Ya. Jadi konsumen tuh kan beda-beda, apalagi kayak di jadi semua merek lo ini loh, Meh. Kalau Eropa tertentu aja. Eropa ada pilihan juga. Ada pilihan. Nggak semua mobil kita beli. Jadi ada mobil tertentu seperti yang kita pilih kayak Chevrolet itu Track dan Captiva diesel. Iya. Terus kalau BMW ya seri 320, 318, Mercy seri C200. Gitu. Yang gampang laris saja. Kelas Eropa itu ya. Itu yang gampang mulai. Kalau yang Jepang ya kayak Toyota, Daihatsu, Honda gitu ya. Jadi nggak semua merek juga, Lur, dan nggak semua tipe lah ya, tipe mobil. Nggak semua tipe mobil. Sekarang yang lagi rame apa, Om? Yang lagi rame sekarang minibus. Oh, minibus. Minibus seperti Innova yang Ribbon itu agak sulit sekarang nyarinya karena barangnya sulit. Barangnya sulit karena di baru pun harus inden sekarang. Baru harus inden. Nah, jadi bekasnya itu naik juga harganya. Oh, harga secondnya malah. Jadi secondnya jadi kuat. Kalau di barunya itu ada pemainnya nggak seperti tanaman? Enggak digoreng-goreng. Kalau ini enggak digoreng-goreng kayak tanaman. Tanaman dan ikan cupang. Tanaman sama ikan cupang, Lur. Jadi sebenarnya kalau mobil tuh harganya apa? Cenderung stabil ya? Stabil. Cenderung stabil. Tapi sempat Covid kemarin tuh sempat hancur. Wah, harganya hancur ya? Iya, sempat juga kita mengalami kerugian yang banyak juga. Oh gitu. Jadi beli karena stok lama ya. Iya, stok lama. Terutama stok lama. Jadi akhirnya jualnya pun harus ya ada cuan lah, cuan bukan cuan strong. Jadi tadi udah kita dengar dari Januari emang kondisinya di 2020 ini berat banget ya, Om. Berat sangat diakuin berat lah ya. Berat banget. Semua mengalaminya dari semua sektor. Karena gue juga kemarin juga ngobrol sama pemilik penjual kambing itu, Om. Ternyata penjualan kambing juga menurun drastis. Waduh, jadi dari kambing ke mobil ya sama gitu. Jadi emang kondisi ini akhirnya Om Bonbon hijrah ke rumah lagi di daerah Cibubur. Nanti ada alamatnya nih di sini, Pratama Mobil, perumahan Cibubur Residen. Nanti ada nomor kontaknya juga. Nah, terus menyiasatinya nih, Om, di kondisi seperti ini gimana tuh? Kalau mensiasatinya ya kita harus pilih mobil-mobil yang sangat berkualitas. Satu sisi kita nggak boleh sembarangan ambil mobil yang misalkan repairnya terlalu banyak. Oh gitu ya. Terus, istilahnya modalinnya terlalu banyak gitu ya? Iya, modalinnya terlalu banyak itu juga nggak masuk untuk penjualan kita. Benar. Dan kita harus benar-benar mobil-mobil yang segar banget. Jadi mobil-mobil yang segar, yang memang kita harus milihnya harus detail. Ngeliat mobil sekarang tuh customer juga udah pintar semua. Bener. Jadi tapi mulai dari bulan apa, Om? Penjualan mulai naik nih? Juni udah mulai naik. Juni dan bulan sampai ya alhamdulillah di bulan menjelang Desember penutupan tahun 2020 ini udah lumayan juga. Udah lumayan juga penjualan. Udah mulai naik lagi. Grafiknya penjualannya. Jadi boleh tahu nggak, Om? Kalau sebulan jualan di rumah tuh dapat berapa unit? Hampir sama dengan showroom. Oh, Insyaallah. Dengan showroom yang kita dulu di Kelapa 2. Jadi mendekati lah dikit. Kurang lebih berapa? Kurang lebih bisa 9 unit. 9 unit ya. Unit. 1 bulan tuh. 1 bulan. Lord. Nggak menutup kemungkinan lo yang doyan otomotif bisa membuka peluang usaha seperti ini. Bener nggak, Om? Bener. Kita sih tetap pasti membuka ya. Ya, kita bukan sebagai saingan ya. Betul. Sebagai malah partner lah. Malah partner. Kadang kita tukar mobil. Betul. Kalau di sana ada. Oh, kalau di antara penjual tuh gitu? Ada.
kadang ada showroom Kelapa 2 yang teman-teman lama, dia nggak punya mobil, kita punya mobilnya, kita kirim ke sana. Customer-nya kebetulan lagi mau. Gitu ya. Tapi buat perlu diketahui juga Lur, di Pratama Mobil ini juga penjualannya bisa melalui bank ya? Enggak? Ya, bisa melalui leasing, tapi ya kita kan sudah tidak mau. Oh iya benar. Ya, tahu sendiri kan. Ya, lu udah hijrah, jadi nggak mau riba. Jadi harus ya begitulah. Ijabnya cash. Pokok tanda jadinya lo harus cash sama beliau deh. Sebenarnya kita maunya jualnya cash semua. Maunya jual cash. Tapi rata-rata kan orang pengennya ada pembiayaan gitu kan. Ya kita bantu aja pembiayaannya, tapi dia nego sendiri dengan dengan pembiayaannya si perusahaan pembiayaannya itu ya. Kita dari awal ijabnya kita jual dengan harga sekian, ya sekian. Nah, yang terakhir nih, kita mau tahu bagaimana kita sebagai customer nih ya, customer yang jadi dikasih tahunya sama penjual. Tips dan triknya memilih mobil second. Nah, gimana tuh? Customer biasanya dia lihat dari tatapan awal, dari lihat mobil tersebut, baru dia buka dari interiornya ya, nyalain mesinnya, baru buka kap motor dan semua tulang-tulang dilihat sama dia. Nat-natnya, kaki-kakinya biasanya test drive. Kalau nggak di test drive dia nggak ketahuan. Kalau dari segi luar, kasat mata semua ketahuan ya. Kecuali kayak semacam nat tulang, kita buka kap motornya. Seperti yang tadi lu bilang tuh apa, kalau di mesin itu ada bang rembes. Iya, rembes, terus ada gitu ya. Kita lihat kap motornya itu ada nat yang bekas tabrakan atau tidak. Iya. Karena kalau sekarang itu apalagi yang mobil-mobil di tahun-tahun 2000, tadi lu punya 2000 berapa tuh? 2016 ya? 2016. 2013 juga ada ya? 2013 Innova tuh 2013, tapi waduh. Dan kemarin ada, kita punya BMW tahun 2001 tapi istimewa kondisinya. 2001. Cuman biasanya kayak gitu apa sih Om? Dia koleksi ya? Mobilnya nggak pernah dipakai gitu. Biasanya kayak Jazz ini mobil itu dia jual udah nggak muat di garasinya. Nah, dia beli mobil baru lagi di akhirnya nggak muat. Kebanyakan mobil Lur. Aduh. Dan apalagi sekarang bayar pajaknya mahal. Ya. Pajak progresif ya. Pajak progresif ya kalau lebih dari satu nama, waduh. Jadi harapannya ke depan memang semuanya lah ya, sebenarnya bukan hanya semua lini usaha ya. Iya benar. Lagi kalau semua bisnis ekonomi itu nggak bergerak, ya otomatis pengaruh lah ya. Oh, pengaruh sama yang lain-lainnya. Kasihan lah nanti banyak pengangguran. Oke Om, makasih banyak nih. Udah ngobrol-ngobrol bareng sama gue, dan tentunya buat lo semua Lur. Tadi dari obrolan kita ya, kita tidak menutup kemungkinan juga bisa di tengah pandemi ini ya. Bisa memanfaatkan peluang usaha untuk bisa ya mobil-mobil second, karena Om Dombon dimulainya tuh bisnisnya itu dijalankan dari rumah ya Om? Iya, diawali dari rumah. Jual dari rumah. Buat yang muda-muda, yang tua juga sih. Kita sih masih muda ya Om? Iya. Oke Lur, makasih banyak. Oke, thank you. Om Dombon makasih. Thank you. Udah sharing-sharing sama kita di sini. Semoga usahanya masih lancar. Amin. Dan tentunya di tahun-tahun depannya makin banyak minat customer-nya. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.